Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru SD Muhammadiyah 4 Surabaya yang sudah meluangkan waktunya dalam acara pembahasan budaya positif dari saya tugas aksi nyata ya, calon guru penggerak angkatan 9. Oke, dan mohon maaf juga telah mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan mengajarnya, kemudian di sela-sela jam istirahatnya, mengganggu waktunya sekitar 1 jam mungkin ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Oke, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Oke, Bapak Ibu Guru, hebat. Dari SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, izinkan saya sedikit melakukan pengimbasan dari hasil belajar guru penggerak modul 1.4. Ya, apakah share screen saya terlihat, Ibu-ibu? Oke, terima kasih. Oke, semuanya sudah kenal dengan saya ya. Perkenalkan lagi, nama saya adalah Warmiati. Saya guru SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Saat ini mengajar di kelas 5. Pada siang hari ini saya akan melakukan pengimbasan budaya positif CKP Angkatan 9. Nah, yang pertama, sedikit yang sudah saya pelajari yaitu tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Itu ada 4. Yang selama ini mungkin kita meyakini bahwa kita ini mengontrol atau guru itu mengontrol murid. Nah, itu sebenarnya hanyalah ilusi saja. Mengapa? Karena pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid itu mengizinkan dirinya untuk kita kontrol atau mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, bahwa guru mengontrol murid itu sebenarnya hanyalah ilusi ya, Bapak Ibu ya. Menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi selama ini kita mengira bahwa penguatan positif efektif itu sangat bermanfaat. Nah, ternyata itu juga hanya ilusi saja kalau menurut Dr. William Glasser. Nah, penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Mungkin kita seringkali melakukan bujukan ataupun rayuan kepada anak didik kita. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru dan berusaha untuk melakukan apa yang dilakukan guru tersebut. Nah, yang keempat, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kadang kita membuat anak didik kita itu membuat mereka merasa bersalah. Nah, dengan merasa bersalah, kita mengharapkan anak didik kita itu memiliki karakter tertentu. Nah, menurut Dr. William Glasser ini juga sebuah ilusi. Mengapa? Nah, karena menggunakan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan ideologi diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Sebenarnya kita tidak sadar, kadangkala kita memberikan pesan negatif dengan membuat mereka merasa bersalah. Nah, yang terakhir, menurut Dr. William Glasser, teori kontrol yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk membuat murid-murid melakukan hal tertentu. Ya, apapun yang dilakukan dapat diterima, namun selama ada kemajuan berdasarkan pengukuhan kinerja, pada saat itu orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif ya dalam jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jika kita melakukan perilaku yang memaksa ini. Nah, itu yang 4 teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, terus bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada sebuah kutipan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada tabel tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon mengatakan bahwa realitas kebutuhan itu kita sama, tapi teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon ini berkata bahwa semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sampai yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang. Nah, jadi stimulus responnya itu kita berpikir model menang kalah, ternyata kontrolnya kita menang. Oke, selanjutnya 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, mohon maaf ya, saya ulangi. Jadi 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini bisa atau seringkali terjadi, anak-anak itu akan mematuhi suatu aturan karena menghindari hukuman. Nah, ini juga kurang efektif. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya itu mereka melakukan suatu kebaikan atau taat aturan itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi nomor 3 ini yang diharapkan muncul pada anak didik kita ya. Sedangkan motivasi yang pertama itu menghindari hukuman. Nah, kalau mereka termotivasi karena takut atau menghindari hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya dia mau maju ke depan, kalau kita kasih penghargaan, kalau kita kasih reward, kita kasih penghargaan. Nah, itu motivasi yang kurang efektif juga. Nah, yang diharapkan itu yang muncul adalah motivasi yang nomor 3, yaitu mereka termotivasi atau motivasi intrinsik ya dari dalam diri sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan.
Nah, selama ini kita tidak sadar ya bahwa penghargaan atau reward yang kita berikan untuk anak-anak itu sebenarnya adalah sebuah bentuk hukuman. Mengapa demikian? Nah, ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, kenapa? Karena kita mengiming-imingi hadiah, kita mengiming-imingi penghargaan. Menurut Alfie Cole, Punish by Reward 1993, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, jadi penghargaan itu tidak harus berupa hadiah ataupun kata-kata gitu ya. Kita seringkali memberikan kata-kata. Nah, padahal menurut Kohn ini, penghargaan sendiri adalah mereka mau belajar dengan motivasi intrinsik dalam diri sendiri itu adalah sebuah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, di sini ada pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek dari penghargaan itu ya. Yang pertama, mengapa penghargaan itu tidak efektif atau pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, jadi untuk jangka waktu pendek mungkin sangat efektif, tapi tidak untuk jangka waktu panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa dikatakan penghargaan tidak efektif? Yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Tuh. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Nah, itu yang dikatakan bahwa penghargaan tidak efektif. Kita menjadi kecewa, berkecil hati, kemudian tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Ini dikatakan bahwa kenapa kok penghargaan itu dapat merusak hubungan. Yang pertama, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ini untuk anak-anak yang pendiam. Nah, dia tidak berani menyampaikan pendapatnya, maka dia kalau anak yang sering maju, sering mendapatkan penghargaan, sering mendapatkan hadiah, nah maka mereka yang tidak mau akan berkecil hati dan tidak mau mencoba. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini ada riset yang dilakukan. Riset pertama, dalam sebuah percobaan, kelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang, misalnya. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang lain tidak. Hasilnya, hasil dari riset, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan untuk menjawab.
Nah, sedangkan anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Setelah itu penghargaan menurunkan kualitas, ya. Pengamatan yang dilakukan pada kelompok mahasiswa atau mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Nah, seiring waktu mahasiswa tersebut mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa dibayar untuk setiap judul berita utama. Mereka mampu hasilkan dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran harus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, jadi menurunkan kualitas dari berita dari mahasiswa tadi menjadi berkurang. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, jadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Misalnya, bila berhasil menulis sebuah puisi atau kelompok-kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Nah, jadi ini perbandingan ya, murid yang membuat puisi yang satu itu diberi bahwa kamu kalau membuat puisi yang bagus akan diberikan hadiah. Nah, sedangkan yang lain tidak dikasih tahu bahwa akan mendapatkan hadiah. Nah, maka murid yang tidak diberitahu tentang hadiah ini, maka dia akan lebih, ini berdasarkan riset ya, maka dia akan lebih berusaha mengeksplor kemampuan dirinya. Karena motivasinya bukan karena hadiah. Selanjutnya, penghargaan ini menghukum dan motivasi dalam diri. Nah, penghargaan ini kenapa disebut menghukum? Karena mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, akan merasa paling dihukum. Misalnya dalam sistem ranking, ada ranking 1, 2, 3. Nah, mereka yang di ranking 2, mereka akan merasa dihukum. Kenapa kok saya nomor 2? Kenapa saya nomor 3? Kenapa saya rankingnya 15? Nah, itu adalah penghargaan berupa ranking ya. Ternyata itu adalah bentuk penghukuman kepada anak. Nah, di era kurikulum merdeka ini makanya tidak diadakan atau tidak ada lagi atau penghapusan dari ranking atau penghargaan berupa ranking tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, motivasi ini yang timbul dari dalam diri anak tersebut, bukan karena mengharapkan penghargaan, mengharapkan hadiah, atau menghindari hukuman. Nah, tapi benar-benar motivasi yang keluar dari si anak tersebut untuk berubah. Nah, ini yang harus kita apa ya, dalam diri anak itu harus kita tanamkan, harus kita gali motivasi intriksinya karena jangka panjang motivasi intrinsik ini yang akan mereka bawa sampai mereka atau anak-anak ini dewasa. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, sebagai guru itu kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, kita bisa melihat posisi kita itu ada di mana. Yang pertama adalah menghukum. Menghukum ini adalah bila anak melakukan suatu kesalahan, maka akan langsung kita hukum. Ada hukumannya. Misalnya disuruh membersihkan kelas, dihukum membersihkan toilet, ataupun dihukum membuat karangan. Nah, itu adalah sebuah penghukum. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, jika si anak ini melakukan kesalahan, nah kita itu seolah-olah membuat kata-kata yang menyudutkan atau membuat dia merasa bersalah. Oh iya, ternyata saya melakukan kesalahan. Kalau posisi kita sebagai teman, maka kita mengajak, misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, nah kita mengajak ngobrol mereka, dan mereka bisa jujur dengan kita. Nah, itu posisi kita sebagai teman ya. Dan yang keempat, pemantau dan manajer. Nah, posisi pemantau dan manajer ini yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka ini ya, karena untuk menerapkan posisi kita sebagai manajer, maka itu ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, bagaimana sih segitiga restitusi?
Nah, ini nanti setelah Bapak Ibu melihat video tentang segitiga restitusi, maka tahu ya posisi guru kita itu ada di posisi nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, ini contoh praktek segitiga restitusi ya. Apakah kita sudah pernah melakukan ini atau belum? Nah, kita simak dulu videonya. Sebentar ya, saya dulu. Akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak.
dan senantiasa proaktif? Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, tadi sudah kita simak bersama contoh praktek segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba mempraktekkannya apabila ada suatu kasus atau ada masalah yang dihadapi oleh murid-murid kita. Nah, selanjutnya adalah penerapan budaya positif. Budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita itu banyak sekali. Nah, di sini yang saya pilih adalah salah satu budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita, SD Muhammadiyah 4, Pucang, Surabaya, adalah pembiasaan membawa tumbler atau botol minum. Nah, kenapa kok ada budaya membawa tumbler? Karena sekolah kita mengadakan program Zero Waste atau Go Green ya, meminimalisir sampah plastik atau sampah botol plastik. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa untuk senantiasa melakukan budaya positif, yaitu cinta lingkungan. Nah, yang kedua, menggalakkan seluruh warga sekolah mencintai lingkungan yang bersih dan indah. Yang ketiga, agar menimbulkan semangat belajar murid dan terbiasa dengan pola hidup bersih, serta mengurangi sampah plastik. Nah, di sini langkah pertama adalah seluruh siswa dan GTK itu disuruh membawa tumbler setiap hari ya. Nah, setelah itu sekolah menyediakan galon atau isi ulang di setiap lantai gedung. Nah, sehingga jika ada siswa yang kekurangan air atau airnya habis, dia bisa mengisi ulang. Tidak perlu membeli air kemasan, karena air kemasan itu akan menumpuk sampah plastik. Nah, yang kita lakukan dengan budaya positif itu yang pertama adalah guru secara kolaboratif itu melakukan motivasi kepada siswa agar selalu ingat untuk membawa botol minum atau tumbler. Selain itu juga GTK selalu mengontrol ketersediaan air isi ulang. Nah, dan juga secara kolaboratif GTK dan siswa meminimalisir penggunaan botol kemasan isi ulang. Nah, Bapak Ibu guru hebat, masih banyak budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Mari kita galakkan budaya positif ini. Bersama kita bisa berkolaboratif, kita aktif demi kemajuan anak bangsa. Terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu guru hebat SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya. Sedikit share atau pengimbasan yang saya lakukan. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan. Silahkan, monggo. Atau paparan yang sudah saya jelaskan sudah jelas, Bapak Ibu? Ibu-ibu semua ini ya. Alhamdulillah jelas. Jelas. Oke. Terima kasih Ibu-ibu guru hebat. Semoga kita bisa selalu berkolaboratif ya untuk menciptakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan apa yang kita berikan untuk anak didik ini nanti membekas dan akan dibawa oleh
murid-murid kita saat mereka sudah dewasa, sudah besar. Mungkin budaya positif yang kita eh, biasakan di sekolah itu efek atau dampaknya tidak akan dirasakan sekarang ya, tapi bisa barangkali dirasakan di masa depan mereka. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi pembahasan ini. Semoga eh, apa yang sedikit saya share itu bermanfaat bagi kita, bagi sekolah kita ke depannya. Eh, saya akhiri untuk sesi hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Dengan membaca hamdalah, saya mengakhiri sesi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, nggih, Ibu-Ibu. Selamat siang. Sampai ketemu di lain kesempatan.